Selamat datang semua, welcome. Selamat datang kembali ya. Kita belajar bersama di channel ini sebagai wadah kita, sebagai tempat kita untuk belajar, untuk melanjutkan kegiatan belajar kita ya dalam pelajaran matematika. Oke, nah tanpa berlama-lama kita lanjut aja. Itu kamu bisa baca. Kalau kemarin judul besarnya, ini judul besar yang kedua. Judul besar pertama, ini judul besar kedua. Kita masih berlambak yang sama, yaitu pengertian kuadran dalam perbandingan trigonometri. Nah, kita sudah masuk ke istilah baru, ada kuadran. Pengertian kuadran dalam perbandingan trigonometri. Ya, kita sudah masuk istilah. Ada kamu mendengar itu ada bacaan kuadran, ya. Nah, kita kemarin sudah membahas tentang sudut ya, yang kemarin itu dari sudut segitiga, sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul. Udah kita bahas kemarin itu di awal. Oke, kita sudah bahas juga tentang segitiga tadi. Kita bahas juga tentang rasio perbandingan trigonometri dalam yang kita bahas sebelumnya itu dalam sudut-sudut istimewa ya, sudah kita bahas hal tersebut. Dan sekarang kita diminta untuk memperluas, artinya kita diminta untuk memperluas pembahasan tentang sudut pada sistem koordinat kartesius ini aku ya, yaitu dimana nanti itu tentang perbandingan trigonometri yang melibatkan sudut dari berbagai kuadran hingga perbandingan trigonometri nanti kan untuk membentuk sudut-sudut yang berelasi ya. Nanti akan dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk dari sudut berelasinya gitu, kamu akan melihatnya. Nah, oke, kita masuk ke bagian pertama atau sebab dari sini ya. Boleh A, boleh apalah kamu bikin, atau bisa bikin aja ya. Yang A ini bisa bikin sudut dan sistem koordinat kartesius. Sudut dan koordinat dan sistem. Sudut dan sistem koordinat kartesius. Kok naik sih? Oke. Nah, kalau kita nanti membahas trigonometri, kalau trigonometri itu pasti kita akan berbicara tentang sudut ya. Ingat itu kalau ada trigonometri pasti akan berbicara tentang sudut sudah pasti itu ya. Dimana nanti kita mengenal adanya sudut ya, pada bidang kartesius, misalnya gambar aja yang mana itu kuadran 1, kuadran 2. Nah, misalnya kan ini kita kalau kamu lihat ini kan koordinat kartesius kan. Nah, dalam trigonometri ya, ini Miss Wikit ini yang menjadi dalam trigonometri kartesius kan sumbu X, ini sumbu Y, oke ya. Nah, ini sumbu X, sumbu Y kan. Nah, kalau kita berbicara tentang trigonometri itu pasti akan kita berbicara tentang sudut ya enggak. Nah, misalkan buat ini yang bernilai 0, dari sini kita mulai ya, 0 derajat. Kalau di siku-siku berarti sini 90 derajat, ini 180, ini 270, dan kembali ke sini itu 360 ya.
0 atau 360 derajat. Oke. Nah, dia berlawanan arah jarum jam ya. Dari 0, 90, 180, 270. Berlawanan arah jarum jam. Oke. Itu kita buat ininya dari kuadran satunya untuk menandakan dia berlawanan ke arah jarum jam. Itu dari kuadran pertama, ini kita tandai kuadran pertama. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, oke. Ada 4 kuadran ya. Nah, di sini kan aku kita mulai dari sumbu X ya. Acuan kita sumbu X positif ya. Sumbu. Nah, sudah ini yang menjadi titik nolnya, titik dasarnya gitu ya. Nah, sudah ini akan menjadi titik dasarnya. Inilah yang menjadi acuan perputarannya ya, yang kalau di dalam kartesi tadi itu dibagi jadi empat bidang ya, 4 bagian ya, 4 bidang yang sama besar ya. Nah, inilah yang dikenal jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dia berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, kita kan acuan kita di titik ini ya, di 0 itu, di sumbu X positif ya. Nah, terus bisa kita buat ini ke dalam tabel ya. Ini bisa kita buat ke dalam tabel yang menandakan dari pembacaan dari grafik ini. Nah, coba kita lihat sini. Ini tabelnya. Oh, ini nggak muat ini kayak ini. Di bawah aja. Nah, oke. Nah, ini kuadran 1. Ini sebagai kuadran. Ada variabel X ya, ada variabel Y, dan ada interval. Interval tetanya. Nah, di sini biar lebih jelas ya data dari sini. Kamu lihat, nah ini tabelnya. Miss mau pindahkan ini dari kuadran pertama dulu ya. Kuadran pertama dulu kita bahas. Kuadran pertama, kalau di sumbu X, kuadran pertama ini kan bernilai positif ya kan, bernilai positif. Ini kan sumbu X positif, ini sumbu X negatif ya, karena ini positif. Di sini Y positif ya Mas ya, Y positif ya, intervalnya dari 0, tetanya itu lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 0, lebih besar dari 90 derajat ya. Giliran kamu kalau kuadran kedua ya, kuadran kedua di sini Y-nya X-nya apa? Ini kan sumbu ini titik 0 kita nak. Ini X positif, ini X negatif, ya kan? X-nya negatif, Y-nya di sini apa? Ini kuadran kedua. Kuadran kedua kan diapit oleh ini kan, nak? Nah, itu maksudnya diapit ini. Nah, ini yang Y-nya yang masih positif ya. Kalau ke atas positif kan? Kayak tetanya di antara 90 derajat
dan lebih kecil dari 180 derajat. Kuadran ketiga yuk. Kuadran ketiga terakhir. Nah, kuadran ketiga, kamu perhatiin lagi grafikmu. Kuadran ketiga dia di ini ya, ini yang mengapit. Lihat, kamu lihat kan? Ini mengapit dia. Nah, jadi dia di antara 180 dan 270. Ya enggak, kalau di rubriknya theta itu di antara 180 derajat lebih besar dari 270. Oke, di sini ini kan sumbu x negatif karena ini sumbu x positif, ini sumbu x negatif, ini sumbu y negatif di bawah. Ya kan, berarti negatif. Ya, kuadran keempat terakhir. Kuadran keempat, kamu lihat dia di antara, mau kamu bikin dia 300 dan 270 ya, ini dekat. Ini tetanya lebih kecil dari 270, lebih besar dari 360 derajat. Oke, dia y-nya di ini yang mengapit dia. Nah, kotak ini y-nya di negatif, y-nya negatif, x-nya positif. Nah, ini dia untuk membaca ini. Biar kamu lebih sederhana bahasanya. Nah, ini dia. Kalau kamu udah terbiasa nanti bisa juga kok, nak, tenang aja. Nah, coba kamu perhatiin ya. Perubahan dari suatu kuadran ke kuadran lainnya itu kan berlawanan arah jarum jam, karena dari sini tadi. Kalau jarum jam kan ke sini ya, cek tek 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 tek. Kalau ini beda, dari ini tek 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 tek. Berlawanan arah jarum jam. Biasanya ke sini, nah sekarang jadi ke sini. Nah, itu maksud dia di sini. Nah, karena ini berlawanan arah, jadi akan ada sudut yang besarnya 0 derajat tadi. Nah, ini kita jelaskan tadi. Karena ada sudutnya 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Ya kan? Nah, jadi sudah terbagi-bagi semua. Dan menunjukkan ini dari apanya. Karena nanti yang besar sudutnya 90 derajat, 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Oke. Nah, tanpa berlama-lama kalian juga bakal pusing di sini. Kalau misalnya lama-lama di sini, langsung kita masuk ke contoh soal aja. Oke, contoh soal pertama. Oke, sebelum masuk contoh soal, kayaknya ini nggak nampak kalian. Ups. Oke, nah itu dia ya. Oke, naik, kita lanjut. Nah, oke, kita bahas contoh soal pertama. Lukiskan garis dengan panjang 3 cm dan membentuk sudut 150 derajat 150 derajat ya, ini perlu dicatat, dengan sumbu x positif. Maksudnya 150 derajat dari sumbu x positif. Oke, nah kita jawab dulu ya. Nah, kalau seperti ini langsung gambarkan aja boleh ya. Tadi dimintanya 150 derajat. Nah, kalau dari sumbu x positif, ini sumbu x, dari sini sumbu x, ini yang positifnya. Oke. Lukiskan garis katanya, nah, oke, membentuk 150 derajat. Nah, kalau ini 90, ini 150 berarti nggak sampai. Kira-kira di sini. Cek. Gimana nih gambarnya? Oke, kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira seperti itulah ya. Ini dia. Nah, kira-kira. Nah, kalau dia 150, ini sumbu y tadi ya. Ini sumbu x. Kalau dia 150, kira-kira di sini dia tuh. Cek.
Jadi 150 derajat, dan R nya tadi katanya berapa? Inilah kira-kira garis itu, garis ya, garis yang membatanginya. Misalnya R nya sama dengan 30 cm. Nah, ini yang dimaksud gitu ya. Kalau bilang lukis kan berarti kayak gini lukisnya, gambarnya, gambar hasil yang kamu lukis. Ingat apa yang diketahui di sini 3 cm, ada 150, berarti dengan sumbu X berarti di 150 dari sini, dari titik ini ke sini atau dari sini ke sini 150 derajat. Oke, tinggal gambar garis lurus titiknya itu. Oke. Nah, kita lanjut ini contoh soal kedua. Bis dulu. Nah, kita masuk ke contoh kedua ya. Ini apabila theta mewakili sudutnya terletak di kuadran pertama, tentukan letak dari masing-masing sudut berikut ini. Yang A sama dengan V dikurang theta, B A sama dengan V ditambah theta, C A sama dengan min V, A sama dengan 2 V dikurang theta. Nah, berarti kita diminta untuk menggambar empat ini ya, kan dibilang tentukanlah letak dari masing-masing sudut berikut ini. Oke, kita minta digambar, siapa takut ya kan guys. Kita bahas yang pertama dulu. Oke, sebelum yang pertama, ingat kalau V itu sama dengan 180. Oke, ingat kalau V adalah 180. Nah, kita bahas yang pertama. A sama dengan V dikurang, oke, V sama dengan 180. Terus di kuadran pertama, sudut di kuadran pertama itu theta, kuadran pertama theta lebih kecil dari 90 dari 180 derajat. Oke. Nah, jadi kita langsung bahas aja ya, kayaknya udah lengkap ini. Nah, ada theta V tadi itu 180. Berarti kalau sudah di 180, kalau sudah 180 dia berarti sudah di masa ini dong. Ini 180. Ya kan? Ini X ini. Kalau ini 180 seperti ini. Nah, tadi kan mintanya letaknya kan, letak masing-masing. Nah, oke. Di sini kan kita sudah tadi 180, ini kira-kira dikurang letak di kuadran pertama, dikurang sebelum inilah. Berarti kan itu posisinya berada di sini kan? Iya nak? Iya dong. Karena dia kan 100 theta, kita bikin ini theta. Ada ininya. Ini tetanya. Dan ini adalah sudut A-nya. Yang enam sebenarnya seperti ini adalah benar ya. Theta ini oke. Nah, ini semua kalian mengenal juga gitu. Kan tadi begini loh nak, biar kalian paham ya. Tadi soalnya lihat soalnya, apabila theta terletak di kuadran pertama, theta di kuadran pertama itu berarti artinya tetanya itu berkisaran 0 sampai nggak sampai 90. 0 nggak sampai 90, oke? Nah, berarti kalau kita kurangkan ini 180 dikurang nggak sampai sini ya, dikurang segini aja pun 98 99 aja pun. Nah, di titik ini tetap di berapa, di kuadran berapa nak? Misalnya pun di sini dia. Nah, ini kuadran ke berapa nak tadi? Iyalah, ini pertama,
ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Oke. Jadi kalau udah seperti ini kan apa namanya, kita menentukan letak dari masing-masing sudutnya. Nah, ini dia di kuadran yang A, maka A itu sama dengan V dikurang Q. A nya berapa? Oke, A nya tadi, oh belum diketahui A nya. Oke, ya, berarti A kurang Q itu berada di kuadran kedua. Ini kuadran kedua. Nah, kan minta letak juga, minta ini kuadran kedua. Miss nggak bisa cari nilainya ini, kita nggak bisa mencari nilainya ini karena nilai si A dan nilai si Q, R, V, Q juga nggak ada nilainya, jadi si A ini tetap itu gitu. Oke, nah yang B apa? A sama dengan Q tambah V. Wow, A sama dengan Q tambah V. Nah, Q tambah V, ingat kok Q theta sama dengan A sama dengan theta tambah V, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini semua X, ini semua Y, semua X semua Y, ya, dimana ini adalah V nya. Yang diminta ini kok lagi ini. Oke, tadi udah kita tahu ya, V theta itu di kuadran pertama, sedangkan V itu 180, berarti ditambah lagi dong. Itu searah jarum jam dia memutar, ya. Kalau tadi ini berarti ini dia sudutnya di sini 0, kira-kira dia. Ini tetanya, ini tetanya Q. Nah, oke. Jadi letaknya di mana? Kuadran berapa tadi nak? Letaknya di kuadran ketiga. Oke. Sekarang kita masuk ke kuadran 4, kita lihat terakhir ya. Ini yang terakhir sepertinya. Oke. Ini yang ketiga, A sama minus Q, minus theta. A sama minus theta, ya. Berarti kita bikin ini berarti grafiknya pembalasan dia, kayak ada cermin gitu. Oke, ini sumbu X seperti biasa ya, sumbu X, sumbu Y. Nah, di sini ada sudut A dan sudut B, jadinya sudut tetanya yang begini. Nah, oke, di sini mau garisin ya, yang menandakan kalau tadi kan ini udah 180 kan di A sama dengan min Q, berarti dia ada apa namanya, ada balasan gitu, ada balasan. Nah, misalkan dia ada sudut
nya 45. 45. Maka yang menjadi A nya adalah ini dia ya, theta ini enggak jadi theta, ini jadi A. Oke. Nah, kenapa jadi gini? Karena ini dia negatif theta, ini ada pencerminan, ini karena gambarnya nggak bagus jadi nggak dicerminkan. Nah, oke. Nah, untuk yang terakhir ini semua kalian membuktikan sendiri ya. Ini semua kalian membuktikan sendiri, cari referensi ada dalam mana pun ya. Bisa harap kalian mengerti ya, bisa mengerti dan kita bisa belajar berikutnya lebih serius lagi, semangat lagi ya. Semangat kamu kerjakan tugasmu. Oke, terima kasih untuk Lina. Bye bye.